Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pelajaran PKWU kelas 12 ini saya akan mencoba membahas beberapa soal untuk persiapan PAS 1 atau penilaian akhir semester 1 yang insya Allah akan diselenggarakan tanggal 23 November 2020. Anak-anak harus tetap semangat belajar. Semoga cita-citanya tercapai. Baiklah, akan saya mulai. Nomor 1. Yang termasuk tujuan modifikasi makanan khas daerah adalah A. Harga jual lebih murah. B. Bebas bahan pengawet. C. Memperbesar peluang usaha. D. Mempercepat proses pembuatan. D. Meningkatkan tingkat higiene produk. Jawabannya untuk nomor 1, kita harus tahu tujuan modifikasi pembelajaran makanan khas daerah. Ini ada beberapa tujuan, yaitu memberikan variasi rasa, memberikan variasi bentuk, memperpanjang usia produk agar lebih awet, dan meningkatkan tingkat higiene produk. Jadi jawabannya E. Meningkatkan tingkat higiene produk. Nomor 2. Seorang wirausahawan akan berusaha untuk mengerjakan segala sesuatu berdasarkan kekuatan dan kemampuannya sendiri tanpa memikirkan pertolongan orang lain. Terlebih dahulu, mulai pembuatan program sampai pelaksanaannya adalah sikap titik-titik. A. Teliti. B. Mandiri. C. Mengenal potensi diri. D. Manajemen yang baik. E. Kerja keras. Jawab nomor 2. Sikap dalam wirausaha antara lain teliti. Teliti itu cermat dalam mengamati, yaitu mengamati kualitas produk, manajemen keuangan, dan lain-lain. Yang kedua, mandiri. Mandiri itu mengandalkan kemampuan sendiri tanpa bantuan orang lain. Mengenal potensi diri. Mengenal potensi diri itu kemampuan diri sendiri. Biar kenal kemampuan diri sendiri. Manajemen yang baik, yaitu mengolah atau mengatur wirausaha dengan baik. Kerja keras itu semangat bekerja yang tinggi. Jadi jawabannya B. Mandiri. Nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan dampak ditimbulkannya karena adanya pengembangan pangan khas daerah adalah titik-titik. A. Perubahan kondisi perekonomian yang surut. B. Dapat membuka peluang usaha yang cukup besar. C. Memperluas lapangan pekerjaan. D. Peningkatan penghasilan dan kesempatan berusaha masyarakat. E. Menumbuhkan perekonomian masyarakat daerah.
Jawaban nomor 3. Dampak pengembangan pangan khas daerah antara lain dapat membuka peluang usaha yang cukup besar, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan dan kesempatan berusaha masyarakat, dan menumbuhkan perekonomian masyarakat daerah. Maka dari soal nomor 3 jawabannya perubahan kondisi perekonomian yang surut. Ini karena soalnya kecuali atau yang bukan. Berikutnya nomor 4. Berikut ini bukan merupakan faktor pendukung yang turut mendorong wirausaha pangan khas daerah adalah A. Adanya otonomi daerah, B. Perhatian instansi pemerintah dan swasta terhadap sektor pariwisata, C. Menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu sekarang, D. Peningkatan media cetak dan elektronika, E. Perhatian instansi pemerintah dan swasta terhadap industri kreatif. Jawaban nomor 4. Faktor pendukung yang turut mendorong wirausaha pangan khas daerah antara lain 1. Adanya otonomi daerah. Kemudian kedua, perhatian instansi pemerintah dan swasta terhadap sektor pariwisata. Yang ketiga, peningkatan media cetak dan elektronika. Yang keempat, perhatian instansi pemerintah dan swasta terhadap industri kreatif. Maka jawabannya dari soal nomor 4 adalah C. Menetapkan kebutuhan pada tingkat permintaan waktu sekarang. Ini karena yang kecuali. Nomor 5. Salah satu ciri makanan khas dari Jawa Barat yaitu A. Sangat pedas dan manis, B. Dominan terbuat dari sapi, maksudnya daging sapi, C. Dominan terbuat dari ayam, D. Sedikit pedas dan asam, E. Sedikit pahit dan hambar. Jawaban nomor 5. Ciri masakan khas dari Jawa Barat antara lain 1. Sedikit pedas dan asam, 2. Sering menggunakan sayur mentah yang disebut dengan karedok, 4. Biasanya menggunakan pepes ayam dan karedok. Jadi jawabannya D. Sedikit asam dan pedas. Nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Telur asin, 2. Dadi, C. Rendang, 4. Letter. Ini perhatikan. Ada telur asin, ada dadi, ada rendang, ada fruit letter. Yang termasuk produk makanan khas daerah hewani adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Lihat jawaban nomor 6. Contoh produk makanan khas daerah hewani. Contohnya nih, bisa perhatikan. 1. Telur asin, B. Dadi, C. Rendang, atau 3 rendang, 4 gerombyang, 5 sate. Sehingga jawaban warna adalah A. Telur asin, dadi, dan rendang. 1, 2, dan 3. Nomor 7. Sebuah rencana wirausaha berisi tentang kegiatan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan oleh perusahaan.
Informasi yang tidak diperlukan dalam menyusun rencana bisnis adalah A. Harga, B. Keuntungan, C. Segmen pasar, D. Deskripsi produk, E. Perkembangan usaha. Jawab nomor 7. Informasi dalam menyusun rencana bisnis antara lain 1. Harga, 2. Keuntungan, 3. Segmen pasar, 4. Perkembangan usaha. Maka jawabannya karena ini selain itu berarti D. Deskripsi produk. Nomor 8. Perhatikan gambar. Makanan khas daerah pada gambar tersebut berasal dari daerah titik-titik. A. Bali, B. Medan, C. Bandung, D. Surabaya, E. Jakarta. Perhatikan gambarnya. Itu adalah gambar sate lilit. Sate lilit ini sering dijumpai di Pulau Bali. Maka jawabannya A. Nomor 9. Di bawah ini yang termasuk makanan khas daerah Padang adalah A. Dadi, B. Moci, C. Gudeg, D. Rendang, E. Empek-empek. Jawab nomor 9. Contoh makanan khas dari Padang antara lain rendang, sate Padang, dendeng balado, soto Padang. Maka jawabannya D. Rendang nomor 9. Nomor 10. Perhatikan gambar. Teknik memasak pada gambar di atas adalah A. Merebus, B. Menggoreng, C. Mengoven, D. Menyetup, E. Menumis. Perhatikan gambar dengan seksama. Itu ada minyaknya. Maka teknik pada gambar tersebut adalah menggoreng. Jawab B. Nomor 11. Di bawah ini yang termasuk biaya overhead pada usaha pengolahan asinan Bogor adalah A. Biaya tenaga kerja, B. Biaya pembelian buah-buahan, C. Biaya sewa tempat usaha, D. Biaya pembelian wadah asinan, E. Biaya pembelian bumbu-bumbu asinan. Jawab nomor 11. Pengertiannya, biaya overhead adalah biaya yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan produk atau produksi suatu produk atau jasa. Contohnya biaya sewa tempat usaha, kemudian biaya asuransi, kemudian utilitas atau kegunaan, kemudian peralatan kantor. Sehingga jawabannya C. Biaya sewa tempat usaha. Nomor 11 jawabannya C. Overhead contohnya adalah biaya sewa tempat usaha. Nomor 12. Biaya tenaga kerja, listrik atau air, gas, penyusutan alat, dan lainnya termasuk biaya titik-titik. A. Tetap, B. Produksi, C. Variabel, D. Penjualan, E. Investasi. Kita harus tahu pengertian biaya tetap. Biaya tetap itu biaya yang dikeluarkan dan jumlahnya tetap setiap bulannya, berapapun jumlah produk yang dihasilkan. Contoh, biaya tenaga kerja, biaya listrik, air, dan gas, biaya penyusutan alat. Sehingga jawabannya A. Itu adalah contoh dari biaya tetap.
Nomor 12 jawabannya A. Kemudian nomor 13. Di bawah ini yang termasuk tujuan promosi dalam usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi adalah A. Mencoba produk baru. B. Memberikan diskon pelanggan. C. Membangun komunitas konsumen. D. Mencari untung sebesar-besarnya. E. Meningkatkan angka penjualan. Untuk nomor 13, kita harus tahu tujuan promosi dalam wirausaha antara lain. 1. Memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan. 2. Meningkatkan angka penjualan. 3. Membangun loyalitas konsumen. Sehingga jawabannya E untuk nomor 13. Meningkatkan angka penjualan. Nomor 14. Nah, ini nomor 14 menghitung. Ini anak-anak biasanya malas untuk menghitung. Ini saya kasih contoh soalnya. Iwan membeli 2000 kg kopi dengan harga A-nya 2.500. Maksudnya setiap kilogramnya. Ongkos pengiriman 200.000, sedangkan biaya pengadaan, biaya promosi, dan biaya pemeliharaan Rp400.000. Keuntungan 10% dari harga pokok. Maka harga jual per kilogram kopi adalah titik-titik. A. Rp2.800. B. Rp2.960. C. Rp3.080. D. Rp3.140. E. Rp3.220. Untuk menjawab soal nomor 14 ini, kita setidaknya ya menggunakan oret-oretan, menggunakan kertas dan pulpen. Persiapkan. Yang pertama itu diketahuinya apa saja. Diketahui di situ 2000 kg kopi dengan harga tiap kilonya 2.500. Kemudian ongkos pengiriman 200.000, biaya pengadaan, promosi dan sebagainya 400.000. Keuntungannya 10% dari harga pokok. Ditanya harga jual kopi per kilogram. Jawab. Langkah pertama kita mencari HPP, harga pokok produksi, yang rumusnya total biaya dibagi jumlah produksi. HPP di sini kita cari total biaya semuanya dijumlahkan, yaitu 5 juta. Itu 5 juta berasal dari mana? Itu 2000 dikalikan 2.500. Itu ada 5 juta. Ditambah 200.000. Itu biaya pengiriman atau ongkos pengiriman. Ditambah 400.000. Biaya pengadaan, promosi, dan pemeliharaan. Itu termasuk biaya total. Kemudian dibagi dengan 2.000. Hasilnya 5.600.000 dibagi 2.000. Maka hasilnya sama dengan 2.800. Nah, itu HPP sudah ketemu 2.800. Nah, kemudian keuntungan 10% dari harga pokok produksi atau HPP. 10% itu sama dengan 0,1.
0,1 dikali 2.800, hasilnya 280. Maka harga jualnya adalah harga pokok ditambah keuntungan. Harga pokoknya tadi ketemu 2.800, kemudian keuntungannya 280, ini tiap kilonya. Maka harga yang harus dijual adalah 3.080 supaya mendapat keuntungan 10%. Maka jawaban nomor 14 adalah yang C, Rp3.080. Nomor 15. Sistem pemasaran dengan menitipkan barang dagangan di warung atau di toko atau outlet dinamakan sistem A. Sistem konjugasi, B. Sistem konsinyasi, C. Sistem obligasi, D. Sistem estimasi, E. Sistem kontrak. Jawaban nomor 5. Nah, ini kita sering melihat di sekitar kita sekarang sistem pemasaran produk-produk yaitu dengan sistem konsinyasi, yaitu sistem pemasaran dengan menitipkan barang dagangan di warung atau di toko atau outlet. Maka jawabannya B. Para sales menitipkan barang, nanti setiap seminggu sekali ngecek barang sambil store atau minta storan. Sehingga jawabannya untuk nomor 15 B, sistem konsinyasi atau sistem penitipan barang. Itulah contoh-contoh soal latihan PKWU 12 untuk persiapan penilaian akhir semester 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tetap semangat belajar, tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, tetap menjaga rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian menghendaki file PDF, bisa japri lewat WA Pak Samuji untuk nanti biar belajar mempersiapkan pas 1. Sekali lagi terima kasih. Oh ya, anak-anakku, silahkan di like dan subscribe untuk membantu semangat membuat video ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.